Baik, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa di sorga. Kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudaranya yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantara Barnabas dan Saulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Dari pembacaan Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-28 sampai 30 ini diberi satu tema, yaitu membangun empati di tengah kesulitan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya percaya kita pernah mendengar tentang simpati dan empati. Simpati bukan hal yang baru, bahkan empati juga mungkin kita pernah mendengarnya. Jadi simpati adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang. Misalnya dia mengatakan, wah kasihan sekali, tetapi tidak bertindak. Sedangkan empati menempatkan dirinya pada posisi yang dialami oleh orang itu dan mau bertindak untuk menolongnya. Lalu bagaimana dengan pandemi COVID-19 ini? Apakah kita memiliki perasaan simpati dan empati itu? Atau bagaimana? Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan dan saudara, pandemi ini bukan hal yang baru lagi dan mungkin sudah akan berulang-ulang akan dialami. Pertama, wabah antomi 165 Masehi, bahkan wabah-wabah lainnya seperti flu burung. Bahkan tidak bisa dipungkiri tahun 1917 terjadi di Toraja, yaitu disebut Rak Babiang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon orang menghadapi ketika wabah-wabah itu terjadi? Karena wabah itu juga telah dialami oleh beberapa orang yang berperan di dalam gereja seperti Martin Luther, Zwingli, dan Calvin, bahkan beberapa yang lainnya. Pandemi corona banyak menyita orang. Bahkan tidak bisa dipungkiri, menguras tenaga orang lain memikirkannya kapan selesai. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, bahwa ternyata kondisi pandemi wabah juga ada sebelumnya, yaitu wabah kelaparan. Tercatat di situ bahwa terjadi wabah kelaparan. Nah, tetapi yang menarik di sini, jemaat Antiokhia tergerak hatinya untuk menolong orang Yudea. Padahal kita lihat bahwa jemaat Antiokhia itu bukan orang Yudea. Tetapi mereka mau menolong, padahal mereka tahu bahwa ternyata pandemi kelaparan itu akan terjadi di seluruh dunia. Jadi bukan cuma di Yudea, tetapi mereka mau menolong orang di sana. Itu artinya ternyata jemaat Antiokhia ini memikirkan orang lain, tidak fokus hanya menimbun makanan untuk dirinya sendiri. Nah, kita belajar Bapak Ibu kekasih Tuhan bahwa mereka menolong sesuai kemampuan mereka. Jadi tercatat di situ bahwa mereka menolong sesuai kemampuan mereka. Jadi ini yang perlu kita pelajari, motivasi kita untuk menolong. Jangan tong juga pergi menolong padahal terpaksa tidak punya apa-apa karena mereka diakui ki, mau tolong duka ki dan sebagainya. Jangan juga mau menolong karena dipaksa untuk ikut bersama. Tetapi berilah yang ada padamu untuk menolong orang lain. Lalu bagaimana respon kita dengan pembagian BLT yang kita juga sebut sembako
Padahal sebenarnya tibako bukan sembako. Tibako 3 bahan pokok atau libako 5 bahan pokok bukan sembako. Bagaimana dengan itu? Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan dan saudara, gerakan memberi BLT dan sembako yang lainnya pada saat ini sebenarnya banyak mengantar orang tiba-tiba miskin, merasa bahwa dia juga masuk dalam kategori orang miskin, padahal sebenarnya dia tidak butuh-butuh amat. Ekonominya masih cukup, tetapi karena memang rakus. Itu artinya apa? Merasa langsung habis uangnya dan sebagainya. Oleh sebab itu, mungkin dipikirkan bahwa tangabu aji mumpung gratis, jadi ambillah. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menolong kita untuk mengerti bahwa kita perlu memikirkan orang lain. Kita perlu memikirkan orang lain. Baiklah, mungkin saja saya dan kita semua butuh BLT atau bantuan lainnya. Tetapi mungkin ada yang lebih butuh dari yang kita pikirkan itu. Kita butuh, tetapi kita mau menyodorkannya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Maka fokuskanlah perhatianmu kepada orang yang membutuhkan, maka kamu pasti akan memberi. Milikilah jiwa dan pikiran Kristus, maka kamu akan memiliki rasa empati untuk memikirkan orang lain, bukan hanya dirimu sendiri. Berbagilah, bukan hanya mau menerima di tengah corona ini. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk memiliki rasa empati bagi orang lain. Tidak hanya fokus pada diri kami sendiri, tetapi mau mengasihi orang lain dan memberi. Ajar kami untuk hidup memberi, bukan hanya mau menerima di dalam menjalani hidup ini. Di dalam dan demi Kristus kami berdoa. Amin.